Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. لا نبي بعده بلغ الرسالة وأدى الأمانة. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aqulu laka bi ni'matika 'alayya wa aqulu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa fi ayatin ukhra ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hasanin hatta al-hamma yu'ammahu illa kuffira bihi min sayyi'atihi. Rawahu Muslim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin wal mukarramat, ikhwan dan akhwat segenap jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah majelis ta'lim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat alhamdulillah pertama kali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin dan dengan nasrullah, pertolongan Allah, pada pagi hari ini kembali kita bisa bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka thalabul ilmi. Semoga segala rangkaian amal ibadah yang telah kita kerjakan, yang sedang maupun yang akan kita kerjakan, semua diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Harapan kita semoga nanti di yaumil qiyamah kita semua mendapat syafaatul kubronya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwani minal muslimin wal muslimat rahimahumullah wa hafizakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini yaitu tips atau kiat dalam menghadapi musibah.
Yang akhir-akhir ini para jamaah, banyak yang kita lihat, banyak yang kita saksikan, bahkan kita rasakan, ya, yang namanya musibah itu. Nah, ini bagaimana kiat kita atau tips kita dalam menghadapi musibah itu dalam pandangan Islam. Ikhwani minal muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membuka karya para ulama salafus sholihin, kita membuka kitab-kitab karya para ulama salafus sholihin, maka ketika mereka membahas tentang satu bab, misalnya tentang bab sholat, bab tentang sholat, bab tentang syam puasa, bab tentang zakat, bab tentang sedekah dan lain sebagainya, maka mereka para ulama salafus sholihin itu akan memaparkan apa definisi dari tema tersebut. Lalu yang kedua, dia akan mendatangkan dalil tentang tema yang akan diangkat. Dan yang ketiga, dia mungkin akan menyebutkan hikmah, kaifiyat, fadilah, keutamaan daripada tema tersebut. Nah, cara-cara mereka inilah, ikhwan dan akhwat, yang mungkin perlu ditiru. Perlu kita ikuti dalam menyampaikan suatu kajian. Seperti pada pagi hari ini misalnya, tema kita kiat atau tips dalam menghadapi musibah. Maka 3 hal yang nanti akan kita sampaikan. Pertama, definisi musibah. Lalu yang kedua, dalil tentang musibah. Baru poin yang ketiga, masuk kita tentang kiat atau tips menghadapi musibah. Nanti pengetahuannya itu beruntun gitu, ya. Jadi ada 3 hal yang kita sampaikan. Pertama, harus kita sepakati dulu apa definisi daripada musibah itu. Lalu yang kedua, kita datangkan nanti dalil-dalil baik dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah, ataupun dalil qaul para ulama, ya. Baru yang ketiga, kiat kita dalam menghadapi suatu musibah tersebut. Nah, baik ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, kiat menghadapi musibah. Pertama yang kita sampaikan, apa yang disebut dengan musibah. Ya. Kalau tulisannya dalam bahasa Arab, huruf mim, shad, ya, ba, ta, musibah. Itu ada tak marbutoh, ya. Musibah gitu. Musibah itu min lughatil arabiyyah, artinya diambil dari bahasa Arab, dari kata asoba, ya. Hamzah, shad, terus ada huruf alif, ba, asoba. Jadi musibah diambil dari bahasa Arab, yaitu asoba, yang artinya segala sesuatu yang menimpa manusia, baik ataupun buruk, itu musibah. Jadi apa aja nih, ya, yang menimpa kita, khairkah, itu baikkah, au syarkah, burukkah, itu musibah. Pokoknya semua yang menimpa manusia baik ataupun buruk, itu yang disebut dengan musibah, ya. Jadi berarti 2 kemungkinan para jamaah, ya. Yang menimpa kita bisa khair, baik, bisa syar, buruk. Syar ini ya maknanya buruk, jahat dan lain sebagainya. Seperti dalam Al-Quran, min syarril waswasil khannas, min syarri hasidin idza hasad. Syar, hurufnya shin, ya, yang ada titiknya 3. Syar itu artinya jahat, buruk, ya. Kalau nggak ada titiknya, sir artinya rahasia, ya. Seperti orang, ya, kalau kita sholat membaca surah Al-Fatihah, ada yang dizaharkan,
bacaan ya basmalahnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dibaca terang jelas ya. Ada juga membaca secara sir, artinya tidak diperjelas ya. Jadi kalau sir rahasia ya, syar keburukan. Jadi segala yang menimpa manusia, khair baik atau syar buruk, itu namanya musibah. Akan tetapi para jamaah, Al-Qur'anul Karim menuntun kita bahwasannya kita bisa lihat di dalam surat An-Nisa ayat 79. Surah An-Nisa ayat 79 ya. Saya lihat Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida." Di dalam surah An-Nisa ayat 79 Allah berfirman, "Ma asabaka." Ma itu diartikan bebas para jamaah, segala sesuatu apapun. Nah, asoba, nah ini tadi disebut musibah diambil dari asoba, menimpa. Ya. Apapun yang menimpa kaf itu berarti kamu. Kamu satu orang. Kalau kamu dua orang, kuma. Kalau kalian atau banyak orang, kum. Makanya kalau kita mengucapkan Assalamualaikum, keselamatan kum bagi kalian. Kalau keselamatan bagimu satu orang, Assalamualaika. Ya. Kalau keselamatan bagimu dua orang, Assalamualaikuma. Gitu dia. Ya. Nah di sini Allah pakai ka. Ma asobaka. Asal katanya asoba. Ma ini terpisah, ka itu berarti sendiri, terpisah juga. Ma segala sesuatu apapun, asobaka yang menimpamu. Ya. Min hasanatin berupa kebaikan. Hasanah khair sama maknanya. Apa aja yang menimpa kamu itu berupa kebaikan, faminallah, itu dari Allah. Karena tadi definisi musibah kita sepakati, segala sesuatu yang menimpa manusia baik ataupun buruk. Allah tegaskan dalam surah An-Nisa ini, apapun yang menimpa kalian, jika itu berupa khair baik, jika itu berupa hasanah, faminallah, itu dari Allah. Jadi kita sehat, menimpa kita kesehatan, minallah, sehat itu dari Allah. Kita diberi rezeki, itu baik, itu minallah, dari Allah. Ya, makanya kalau ketemu dengan orang Arab misalnya, kita ketika di Mekah ataupun di Madinah para jamaah ya, ketika kita tanya, kok antum bisa bahasa Indonesia padahal tinggal di Madinah, tinggal di Mekah? Jawabannya minallah, itu dari Allah. Keusahanya bisa maju, minallah, dari Allah. Jadi dia selalu mengucapkan kalimat ini minallah gitu. Kalau ketemu ya. Nah ini perlu kita ikuti para jamaah. Alhamdulillah kita sehat minallah, sehat itu dari Allah. Anak kita sukses minallah, dari Allah. Ya. Jadi segala sesuatu yang menimpa kamu, kalau itu berupa hasanah yang baik, minallah, itu dari Allah. Minallah, minallah, itu semua dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin, akan tapi segala sesuatu yang menimpa kalian berupa sayyi'ah, keburukan, syar, keburukan-keburukan yang menimpa kita, pamin nafsik, itu karena ulah kita sendiri. Bahkan banyak ayat-ayat Al-Quran yang masyhur kita dengar, Zuharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sudah nampak kerusakan di muka bumi ini. Bima kasabat aydin nas, itu tidak lepas dari ulah tangan manusia itu sendiri. Ya. Jadi kalau yang buruk itu enggak lepas dari diri kita para jamaah. Ya. Wa ma arsalnaka lin-nasi rasula, dan kami mengutus
Rasul itu linnas untuk kalian. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Jadi kalimat wa kafa billahi syahida ini juga para jamaah kita ungkapkan dalam kita bermuamalah. Anda semalam ya rajin qiyamul lail, dilihat sama orang enggak usah dilihat. Wa kafa billahi syahida, cukup Allah yang menjadi saksi. Kita bersedekah, kafa billahi syahida, cukup Allah yang menjadi saksi. Ya. Kita banyak tilawatil Quran. Berapa kali misalnya kita khatam Al-Quran di rumah, membaca Al-Quran bersama istri, bersama suami, bersama anak, kafa billahi syahida, cukup Allah lah yang menjadi saksi. Kita tidak perlu kesaksian orang lain. Nah, ayat ini para jamaah yang bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita sekarang. Rajin kita melakukan suatu ibadah supaya kita terhindar dari sifat-sifat sombong. Wa kafa billahi syahida, cukup Allah yang menjadi saksi. Jadi dari surah An-Nisa ini Allah mengingatkan kepada kita supaya tauhid kita kuat, supaya akidah kita ini kokoh. Kalau yang baik itu minallah, dari Allah. Kalau yang buruk itu adalah akibat dari perbuatan kita sendiri. Kafa billahi syahida, cukup Allah lah yang menjadi saksi. Ya. Mau komentar apa si A, mau komentar apa si B tentang diri kita, cukup wa kafa billahi syahida. Nah, inilah yang pertama para jamaah sudah kita sepakati ya, definisi tentang musibah ya. Maka kita masuk poin yang kedua, dalil tentang musibah. Ya. Begitu banyak kita temukan di dalam Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah tentang dalil-dalil musibah ini. Banyak sekali para jamaah. Ya. Kita cukup ambil satu dalil saja, misalnya di dalam surat Al-Hadid ayat 22 ya dan 23. Kalau tidak salah surah Al-Hadid itu surah yang ke-57. Surat Al-Hadid ayatnya 22 dan 23. Ini dalil yang kita ambil tentang musibah. Kita ambil referensinya dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Hadid ayat 22 dan 23, dalil tentang musibah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidaklah ada musibah di muka bumi ini, fil ardi, di muka bumi ini. Yang muka bumi ini di bumi Allah ini. Secara luas bumi Allah itu dari timur sampai barat, dari masyrik ilal maghrib, itu namanya fil ardi, bumi. Tidak terjadi suatu musibah itu di muka bumi ini secara umum. Kalau kita perkecil bumi Allah itu, misalnya bumi Allah itu di Indonesia, ya dari Sabang sampai Merauke, gitu. Tidak terjadi suatu musibah di muka bumi ini. Para ulama mentafsirkan bil ardi, muka bumi ini artinya musibah itu tidak terjadi secara kolektif. Wala fi anfusikum, ataupun musibah itu tidak terjadi secara individu. Jadi dua macam bentuk musibah. Bisa menimpa kita secara bersama-sama, musibah itu datang secara kolektif. Atau bisa menimpa masing-masing pribadi orang. Misalnya dia keluar, ya jatuh dari sepeda, jatuh dari motor, itu kan secara sendiri namanya, secara individu. Atau secara fil ardi, secara bersama kita alami. Terjadinya gempa misalnya, kan bersama-sama dia. Jadi dua dalam bentuk musibah di sini. Dalam surah Al-Hadid ini, musibah itu fil ardi bisa terjadi secara kolektif, juga bisa secara individu. Musibah-musibah yang terjadi secara bersama ataupun secara pribadi itu illa fi kitabim min qabli an nabra'ah, itu tidak lain sudah ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz.
baik musibah secara bersama ataupun secara masing-masing ya terjadi, itu semua sudah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Hari ini tanggal sekian jam sekian akan terjadi musibah secara bersama diterima oleh si di suatu kampung. Akan terjadi musibah diterima oleh si fulan, ya. Si A diterima oleh si B. Itu sudah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Ya. Jadi apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala memberikan hamba-hambanya musibah para jamaah? Likaila ta'sau ala ma fatakum. Sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, ditimpakan musibah itu kepada hambanya oleh Allah, likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya kalian jangan terlalu bersedih. Kalau datang suatu musibah itu ya menimpa kalian itu, jangan terlalu bersedih. Kalau yang menimpa kita yang buruk, la ta'sau ala ma fatakum, jangan terlalu bersedih. Ya. Sampai mengucapkan kata-kata yang enggak baik misalnya. Ini bagaimana ya Rabb, saya sudah begini kok selalu datang sini berganti musibah. Keluar kata-kata yang tidak baik, yang dalam kajian tazkiyatun nafs ya. Ketika mengkaji tentang bagaimana tahapan-tahapan membersihkan hati, itu ucapan-ucapan itu bisa mengotori hatimu. Ya. Jadi la ta'sau ala ma fatakum, jangan terlalu bersedih. Wala tafrahu bima atakum, dan jangan kalian terlalu gembira ketika mendapat sesuatu yang khair. Kalau yang menimpa kita sesuatu yang baik, jangan terlalu gembira. Diberikan kita sehat, jangan terlalu bergembira dengan sehatmu. Diberikan engkau berlimpah harta kekayaan, jangan jangan engkau terlalu gembira bahkan sampai lupa diri. Jadi dua cara menghadapi di sini Allah kasih tahu kita. Kalau engkau ditimpa sesuatu yang tidak baik, la ta'sau ala ma fatakum, jangan terlalu bersedih. Kalau yang menimpa kamu sesuatu yang baik, ya la tafrahu bima atakum, jangan kalian terlalu ya membanggakan diri. Jangan terlalu membanggakan diri. Misalnya ada orang ya ketika dia tidak punya uang, bergaul bersama orang-orang, bermasyarakat. Tapi ketika ekonominya meningkat baik terus ya, dia lupa kepada temannya, mulai dia berubah ya. Mungkin cara bicaranya berubah, cara hidupnya berubah, lupa kepada temannya. Nah, ini Allah tegur, la tafrahu bima atakum. Jangan kalian lupa diri dengan anugerah, dengan nikmat yang Allah berikan. Dan jangan kalian terlalu bersedih ketika ditimpa sesuatu yang tidak baik. Ya. Wallahu la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur. Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Allah tidak suka kepada orang-orang yang lupa akan dirinya sendiri. Jadi peringatan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hadid ini ya, kalau yang sesuatu yang baik menimpa kita ya, jangan sampai kita lupa diri. Akan tapi kalau sesuatu yang buruk, jangan sampai kita bersedih para jamaah. Nah, inilah satu dalil yang kita ambil tentang musibah tersebut. Nah, karena itu musibah itu bisa dia khair, baik tadi, menimpa kita bisa sesuatu yang baik, bisa juga yang menimpa kita sesuatu yang buruk. Kalau yang baik menimpa kita, bagaimana cara kita? Ya syukur, bersyukur saja. Kalau yang menimpa kita yang buruk, sabar. Cuma dua saja Pak. Syukur, sabar, gitu. Makanya kan ada diperintahkan kita yang disebut dengan sujud syukur itu. Nah, sujud syukur ini kan bebas para jamaah. Boleh menghadap kiblat, boleh tidak menghadap kiblat, boleh dalam kondisi berwudu ataupun tidak. Ya, misalnya kita mendapat telepon, ya, dari anak kita, alhamdulillah ayah, saya lulus nilainya bagus, ya, dan mendapat predikat yang bagus. Itu kan berita yang baik. Menimpa kita sesuatu yang baik, langsung kita sebagai orang tua sujud syukur, silakan. Kita mendengar berita istri kita sehat, anak-anak kita baik semua, sujud syukur. Setiap mendengar sesuatu yang baik langsung syukur.
Ya. Nah caranya kalau yang menimpa kita yang baik, syukur. Limaza an-nashkuru ala ni'amillah. Kenapa sih perlu kita bersyukur? Itu kan pertanyaan. Kenapa Pak Ustadz kita perlu bersyukur terhadap semua karunia yang Allah berikan? Nah kita di sini sampaikan 3 para jamaah masjid. Minimal ada 3 alasan kenapa kita perlu bersyukur. 3 alasannya kenapa kita perlu bersyukur. Pertama, dengan bersyukur mengundang ridho Allah. Nanti bisa dilihat dalilnya di dalam surat Az-Zumar ayat 7. Surat yang ke-39 ayat 7. Kenapa kita perlu bersyukur? Karena dengan bersyukur bisa mendatangkan ridho Allah. Dalam hidup yang kita cari apa para jamaah? Ridho Allah. Kita hadir di majelis kajian ini tujuannya apa? Agar Allah ridho. Kita hadir ya untuk menunaikan sholat berjamaah tujuannya apa? Agar Allah ridho. Kita berinfak, bersedekah, apa saja yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, tujuan intinya bagaimana agar Allah ridho. Itu saja. Sebab kalau Allah sudah ridho, ya sudah selesai. Ya, apa aja yang kita inginkan Allah kasih. Salah satu cara mendatangkan ridho Allah dengan bersyukur. Makanya perlu wajib bersyukur. Baik bersyukur kita dengan lisan, bersyukur kita dengan hati, bersyukur dengan perbuatan, silahkan ekspresikan syukur kita. Sama dengan kita boleh gak mengekspresikan cara-cara kita supaya kita ingat Nabi misalnya, boleh. Nah ini ayahanda semua ya yang 60, 70 tahun ke atas misalnya, dari rumah datang ke Masjid Baitur Rahim ya, pakai tongkat misalnya, silahkan. Mungkin itu cara biar dia bisa ingat tentang apa yang diamalkan oleh Rasulullah. Ekspresikan apa yang kita lakukan, bagaimana caranya, ini amalan apa yang saya lakukan ya, agar bisa ingat dengan Nabi misalnya. Nabi juga biasa pakai tongkat, kita pakai. Nah kita pun misalnya nggak mesti lanjut usia. Pak Ustadz misalnya besok ya kajian di sini saya pakai tongkat, ya jangan diketawain gitu. Masih muda pakai tongkat. Tujuan saya apa? Biar ingat Nabi. Gitu. Ya. Jadi amalan-amalan yang kita lakukan kalau itu membuat kita ingat Rasul, silakan. Ya. Nah ini yang pertama. Kenapa kita perlu bersyukur? Karena dengan bersyukur mengundang ridho Allah. Ya. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, wa in tashkuru ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, in takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum. Jika kalian kufur, ya. Kufur itu bahasa Arab, kafara yakfuru kufron. Artinya kufur ini gelas para jamaah. Di hadapan Ustaz terbuka. Kafara itu artinya menutupi. Ketika gelas ini Ustaz tutup, kufur namanya, menutupi. Nutupi, tidak mau mengakui nikmat itu dari Allah, kufur. Dikasih sehat, sehat bukan dari Allah, kufur, menutupi. Dikasih rezeki itu bukan dari Allah, hasil kerja saya, nutupi. Makanya kafar, ya, menutupi. Jika kalian kufur, menutupi semua nikmat yang Allah berikan, fa innallaha ghaniyyun ankum. Sungguh Allah itu ghani, kaya. Ya, ghaniyun ini kan salah satu asmaul husna. Ya Ghani, ya Hamid, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit. Ghaniyun artinya kaya. Ya. Artinya apa para jamaah? Biasa. Orang kaya itu kan enggak butuh sesuatu. Allah menyematkan dirinya dengan ghaniyun di sini. Fa innallaha ghaniyun ankum. Sungguh Allah itu ghaniyun, kaya. Artinya enggak butuh kepada kalian kalau kalian kufur. Wala yardha li ibadil kufra. Dan Allah tidak akan pernah redha dengan kekufuran kalian. Wa in tashkuru. Tapi kalau kalian bersyukur, yardhahu lakum. Allah akan meridhoi kalian. Jadi kalau kita bersyukur, Allah akan ridho kepada kita. Kenapa kita perlu bersyukur? Karena dengan bersyukur bisa mengundang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, kenapa kita perlu bersyukur? Karena dengan bersyukur kita terhindar dari azab Allah.
Kita bisa ambil dalil dalam surat An-Nisa ayat 147. Ya. An-Nisa 147. Allah berfirman, yang kedua alasannya kenapa bersyukur, karena dengan bersyukur terhindar dari azab Allah. Ma yaf'alullahu bi'adabikum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab kalian. Yaf'alu ini bentuknya fi'il mudhari' para jemaah. Kalau orang ngaji nang sharh gitu. Fi'il mudhari' itu maknanya kata kerja yang menunjukkan fil hali arti sekarang, wal mustaqbali dan arti yang akan datang. Berarti maknanya Allah tidak akan mengazab kalian sekarang maupun akan datang. Selamanya. Allah enggak mau menurunkan azabnya in syakartum, jika kalian bersyukur, wa amantum, dan jika kalian tetap menjaga iman kalian. Jadi kalau kita selalu bersyukur, apa kalau bahasanya enggak terlalu sulit kan mereka. Ketika mendapat yang baik, alhamdulillah. Kalau kalian tetap bersyukur dan menjaga iman, Allah tidak akan pernah mau menurunkan azab. Tapi kalau kalian enggak mau bersyukur, lalu keluar dari iman, atau orang Islam menyebutnya orang yang keluar dari Islam murtad, terjadi suatu pemurtadan misalnya di suatu tempat, di suatu kampung ada pemurtadan, tunggu, cepat atau lambat akan datang azab Allah. Ini kalau ayat ini surah An-Nisa ini harga mati. Kalau bersyukur, beriman, Allah nggak mau menurunkan azab. Tapi ketika kalian nggak bersyukur dan murtad, maka tinggal menunggu azab Allah, cepat ataupun lambat. Jadi hindari, dengan kita bersyukur terhindar kita dari azab Allah. Lalu yang ketiga, kenapa kita perlu bersyukur? Karena dengan bersyukur cara yang paling efektif untuk mempertahankan nikmat. Cara yang paling efektif menjaga nikmat itu, ya, supaya tetap melekat pada diri kita, ya dengan bersyukur. Nanti dalilnya bisa dilihat dalam surah Ibrahim, surat yang ke-14 ayat 7. Ini ayatnya masyhur, ya. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Wa iz ta'azzana rabbukum, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memaklumkan, memberikan maklumat, in syakartum, jika kalian bersyukur, ya, la azidannakum, bukan hanya nikmat itu akan tetap melekat pada kalian, la azidannakum, malah Allah tambah. Kita dikasih rezeki ini para jamaah, supaya rezeki kita itu tetap gitu stabil. Ya kalau kita ingin rezeki itu lebih naik lagi, minimal jangan turun. Kalau mau rezekimu stabil, sehatmu tetap, bersyukur caranya. Tapi ketika kalian tidak syukuri rezeki itu, kalian tidak syukuri kesehatan itu, maka dia akan turun. Nah karena itulah yang ketiga, cara yang paling efektif supaya nikmat-nikmat itu tetap melekat pada diri kita, bersyukur. Ya. Jangan pernah para jamaah tidak bersyukur. Ya. Baik seperti tadi itu yang kita ucapkan dalam hati, lisannya, perbuatannya. Ya. Nah ini gambaran-gambaran kita bersyukur dengan perbuatan, amal-amal perbuatan. Nah ini 3 alasannya kenapa kita perlu bersyukur. Karena pertama alasannya dengan bersyukur bisa mengundang ridha Allah dalam surah Az-Zumar ayat 7. Lalu yang kedua, kenapa kita perlu bersyukur? Dengan bersyukur terhindar kita dari azab Allah. Dalilnya An-Nisa 147. Ya. Lalu yang ketiga, kenapa kita perlu bersyukur? Karena dengan bersyukur cara yang paling efektif untuk menjaga nikmat Allah. Dalilnya yaitu surah Ibrahim ayat 7. Ini cara kita. Kalau yang menimpa kita yang baik, syukur. Kalau yang menimpa kita sesuatu yang buruk, ya sabar. Itu saja. Dalil kalau kita sabar ini kan kita bisa lihat ambil dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "Ma yusibul mu'min." Tidak ada musibah yang menimpa orang mukmin itu min wasobin, berupa wasob. Wasob itu penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Berobat sana kemari nggak kunjung-kunjung sembuhnya gitu. Wasob namanya.
Ya, kalau itu menimpa orang mukmin, ya, dia sabar dengan penyakit yang tidak kunjung sembuhnya, wala nasabin, dan dia juga sabar terhadap keletihannya dalam menjalani hidup, ya. Wala saqamin, atau dia juga ditimpa dengan suatu penyakit yang mungkin juga bisa sembuh, berobat dia sembuh, ya. Wala azanin, bahkan dia ditimpa dalam hidup ini dengan rasa sedih dalam menjalani kehidupan ini. Jadi 4 Rasulullah sebutkan di sini. Kalau ada orang mukmin ditimpa dengan suatu penyakit yang tidak kunjung sembuhnya, ya. Lalu dia juga sabar ketika ditimpa dengan keletihan dalam menjalani kehidupan ini. Ataukah dia sabar ketika ditimpa suatu penyakit yang bisa sembuh, obat mungkin sembuh. Atau bahkan dia sabar ketika ditimpa sedih dalam kehidupan ini, illa birabi min sayyiati. Itu semua kalau dia sabar itu adalah sebagai pelebur dosa-dosa. Jadi kalau yang enggak baik menimpa kita, sabar, proses pensucian diri. Itu Allah ingin membersihkan kita. Ya. Nah, inilah para jamaah, ya. Sikapnya ketika itu musibah yang menimpa kita khair, bersyukur. Kalau yang tidak baik, ya sabar. Maka selesai satu poin. Lalu poin yang terakhir para jamaah, bagaimana tips kita, kiat kita dalam menghadapi musibah. 3 para jamaah kita sampaikan secara singkat, ya. Tips kita menghadapi musibah ini, pertama para jamaah, ya, kembali kepada Allah. Jadi kalau datang musibah itu kembalinya ke Allah, jangan kembali ke, ya, orang pintar dan lain sebagainya. Sebab ini yang disuruh kita oleh Allah dalam surat yang ke-51 ayat 50 atau surat Az-Zariyat. Allah berfirman, ya, fafirru ilallah. Kembalilah kalian kepada Allah. Far. Az-Zariyat ayat surah 51 ayat 50. Musibah datang itu tipsnya menghadapi sebagai orang muslim, kembali kepada Allah. Di sini Allah menggunakan kalimat fafirru, firru. Ada dalam Islam para jamaah, kalau orang melaksanakan ibadah haji dan umrah ketika tawaf itu namanya sa'i. Sa'i itu kan jalan santai, jalan pelan-pelan. Nah, kalau jalannya lari, far itu namanya bahasa Arabnya. Makanya di sini Allah pakai fafirru, lari langsung kepada Allah. Kalau ada musibah itu jangan nanti aja kita ingat kepada Allah. Jangan. Begitu langsung ada sesuatu yang tidak kita sukai, fafirru, lari cepat-cepat mengingat Allah. Ya, caranya bagaimana kita kembali kepada Allah? Ya, tingkatkan ibadah kita. Kalau selama ini kita hanya sholat 5 waktu, tingkatkan coba qobliyah ba'diyahnya. Apalagi ditambah dengan duha, qiyamul lailnya. Kalau selama ini kita berdoa cuman ya sedikit, maka tingkatkan doa. Kalau selama ini kita berdoa kurang khusyuk, tingkatkan kekhusyukan kita. Itu bentuk-bentuk orang yang kembali kepada Allah. Itu yang disebut. Kalau musibah itu menimpamu, langsung lari kepada Allah. Ya. Jangan ditunda-tunda. Bahkan Rasulullah menyebutkan apabila sesuatu itu menimpa kalian, musibah itu lalu kalian berdoa dengan mengucapkan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu disambung dalam hadis Rasulullah, ya, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Siapa yang membaca doa ini, Allah ganti musibah itu dengan yang lebih baik. Jadi begitu musibah langsung berdoa, inna, sesungguhnya kita lillah, punya Allah. Kita ini milik Allah. Para jamaah punya handphone di hadapannya. Handphone itu punya jamaah, punya bapak, punya ibu. Bapak ibu mau lempar, mau rusakin, kayak itu punya ibu bapak sendiri. Nah, kita mau dibanting, mau diapain kayak oleh Allah, silahkan. Kita ini milik Allah, lillah. Inna, sesungguhnya kita ini lillah, punya Allah. Mau apakan kita oleh Allah, silahkan. Wa inna, dan sesungguhnya kita ilaihi, kepadanya, kepada Allah, raji'un, akan kembali. Lalu baca doanya, Allahumma ya Allah, ajirni fi musibati, ganti musibah ini dengan balasan yang lebih baik ya Allah. Wa akhlif li khairan minha, dan ganti musibah ini dengan yang lebih baik. Kalau doa ini kita baca, kata Rasulullah, akan Allah ganti musibah dengan yang baik-baik.
Apa yang berani kira-kira kita praktikin? Tanya ada orang yang kehilangan motor, lalu dia baca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nabi jamin mungkin akan diganti motor itu dengan mobil oleh Allah. Nah ini bisa nggak begitu? Ini Nabi, resep dari Nabi, kembali ke keyakinan gitu kan. Kalau sudah Nabi ngomong kan keyakinan bukan. Allah ganti. Nah ini yang pertama, tipsnya menghadapi musibah itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya fir itu ya, fafirru, lari kepada Allah. Enggak boleh apa namanya nanti, taubatnya nanti dulu, ibadahnya nanti dulu, jangan. Ya. Lalu yang kedua, tips kita menghadapi suatu musibah itu para jamaah selalu husnuzon, tetap berbaik sangka kepada Allah. Enggak boleh buruk sangka. Sebagian daripada akhlak kepada Allah, ya, akhlak kita kepada Allah, sebagian akhlak yang harus dijaga adalah tetap berhusnuzon kepada Allah. Enggak boleh buruk sangka. Dikasih benturan musibah, lalu ucapan kita ini, ya Allah ini bagaimana? Ya Allah, lalu keluar kata-kata yang enggak baik, Anda sudah berburuk sangka kepada Allah. Jangan. Tetap berbaik sangka kepada Allah meskipun itu mungkin tidak kita sukai. Kenapa kita perlu berbaik sangka kepada Allah? Ya. Kenapa kita perlu berbaik sangka kepada Allah? Sebab dengan berbaik sangka kepada Allah terhadap musibah yang menimpa seorang itu, mungkin Allah ingin membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Seperti tadi. Ya. Karena ada orang yang dosanya diampuni oleh Allah dengan istighfar. Ada orang yang diampuni dosanya oleh Allah, dia banyak bersedekah. Ada orang diampuni dosanya oleh Allah dengan banyak berpuasa. Ada orang diampuni dosanya oleh Allah, banyak dia sholat. Mungkin kita termasuk kelompok ini nggak kuat kita beristighfar, nggak kuat kita sedekah, nggak kuat kita sholat, nggak kuat kita yang namanya melakukan ibadah yang lain. Oh, mungkin Anda diberikan musibah, keletihan, kelelahan di dalam mencari nafkah. Itu cara Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Nah ini perlu berhusnuzon kepada Allah. Lalu yang kedua, kenapa sih kita perlu berhusnuzon kepada Allah? Ya. Karena Allah ingin menaikkan derajat kita. Maksud Allah itu bagus, baik. Karena dia tetap berhusnuzon. Kan Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, asyaddul bala, siapa orang yang paling besar ujiannya di muka bumi ini? Nabi menjawab, yang paling besar ujiannya di muka bumi ini adalah al-anbiya, para nabi dan rasul. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu orang yang paling besar ujiannya. Ya. Kalau kita dengar yang masyhur kisahnya, Nabi Yusuf masuk penjara, Nabi Ibrahim dibakar, Rasulullah di kampung halamannya diusir. Ya. Nabi Ayub sakit sampai semua masyarakat yang tempat dia tinggal itu mengasingkannya, jijik dengan sakitnya. Berat ujiannya. Makanya para jamaah jangan ada yang bercita-cita jadi nabi gitu. Ujiannya terlalu berat, nggak kuat kita. Coba siapa yang kuat kalau sakit terus masyarakat itu jijik dengan sakitnya? Apa mampu kita bertahan hidup sendiri? Ya. Begitu orang lihat kita, itu jijik. Nah itu dialami oleh para nabi. Iya. Malah akhir ini ada orang yang berani ngaku jadi nabi. Dia nggak tahu ujian paling berat itu para nabi. Lalu ujian yang kedua setelah para nabi, orang yang paling tinggi iman. Semakin tinggi kualitas iman kita, ya semakin berat ujian kita. Dan tujuan Allah memberikan ujian itu menaikkan derajat. Nah, karena itu husnuzon kepada Allah. Caranya yang kedua adalah dengan berbaik sangka kepada Allah, ya, karena mungkin Allah ingin melebur dosa-dosa kita. Karena yang kedua, mungkin Allah ingin menaikkan derajat kita. Nah, lalu tips yang terakhir para jamaah, ya. Maka tipsnya, kiatnya menghadapi musibah yang terakhir adalah tetap kita meyakini dan memiliki keyakinan yang kuat bahwa di dunia ini tidak ada yang kekal, nggak ada yang abadi, termasuk musibah itu. Nggak abadi kok musibah itu. Kesulitan itu nggak abadi. Kalau ada sakit misalnya, paling lama sakit itu berapa? Ya paling lama mungkin seumur hidup. Taruhannya mungkin meninggal. Begitu kan?
Tapi kalau sakit di akhirat abadan, selama-lamanya. Kebahagiaan di dunia ini mungkin sementara, tapi apakah kita mau mengorbankan kebahagiaan yang sementara, ya, mengorbankan kebahagiaan yang abadi, yang kekal dengan kebahagiaan yang sementara? Makanya ada orang yang ibadah langsung cash dibalas oleh Allah. Ya, para jamaah beribadah, doanya ya Allah, terus dikabulkan doanya, nanti nggak bisa nagih kita di akhirat. Ya, kan dulu sudah dibayar di dunia. Ya, banyak ada doa yang belum dikabulkan, Allah save, Allah simpan untuk akhirat. Nggak ada yang kekal di dunia ini, termasuk musibah itu sendiri. Di dalam surah Al-Baqarah, di akhirnya para jamaah, surah Al-Baqarah ayat 36 Allah berfirman, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Walakum fil ardi. Kalau bahasanya para jamaah ini kita artikan, walakum fil ardi mustaqarrun. Allah persembahkan bumi ini untuk kalian. Mustaqarrun, untuk kalian tinggali, untuk kalian tempati. Wa mata'un, dan semua mata kenikmatan-kenikmatannya itu nikmati. Ilahin, tapi ada batas waktunya. Ini jelas sudah ada batas waktunya. Para bapak tinggal di galaksi, bisa dua kemungkinan akan meninggalkan galaksi. Ya, pertama bisa jadi rumahnya dijual, bisa jadi bapak ibu yang meninggal. Intinya meninggalkan galaksi. Berarti kan nggak selamanya. Saya tinggal di Bekasi Utara, Kaliabang. Ya, saya nggak selamanya di situ, bisa jadi dua, bisa jadi rumah itu saya jual, atau bisa jadi ustaz yang meninggal. Selesai. Ini Allah sebut walakum fil ardi, Allah berikan bumi ini mustaqarrun, untuk kalian tinggal, wa mata'un, dan nikmati kenikmatan yang ada. Ilahi, tapi ada batas waktunya. Kalau waktu batas waktunya udah selesai, sadaqallah. Maka kita nih kajian, walaupun kita semangat kajian karena sudah batas waktunya selesai, ya sadaqallah, kita selesai kan. Nah, batas waktunya itu semuanya ada batasnya itu. Baik, mungkin ada yang ditanyakan ikhwan dan akhwat. Ini yang kita sampaikan karena batasnya sudah ilahi gitu. Batas waktunya sudah telah. Saya kira para jamaah ini sedang mengingatkan kita ya. Ini mungkin sering kita dengar para jamaah semacam ini, cuma pengingat. Karena di dalam Al-Quran Allah sebutkan wazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri terus peringatan, karena sungguhnya peringatan itu sangat berguna bagi orang-orang mukmin. Ya. Ya mungkin peringatan itu, nasihat itu keluar ya para jamaah dari lisan ini, lisan itu, baru masuk ke dalam qalbun hati kita, lalu insan. Itulah yang disebut dengan hidayah. Nah, karena kita selalu berdoa, semoga Allah selalu memberikan kita hidayah, memberikan anak kita, cucu kita, keturunan-keturunan kita taufik dan hidayah, sehingga kita selalu berjalan di jalan Shiratal Mustaqim. Jadi dengan doa semua para jamaah, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan iman, diberikan kita kesehatan zahir dan batin, dijauhkan kita dari segala macam mara bahaya, dan mudah-mudahan akhir hayat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Yang mungkin jamaah kita juga yang kondisinya kurang sehat, mungkin para jamaah kita doakan mudah-mudahan semua penyakitnya diangkat oleh Allah, dikembalikan kesehatannya sehingga bisa berkumpul bersama kita di Masjid Baitur Rahim ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan, yang benar datang dari Allah, yang salah kelemahan kami secara pribadi. Mari sama-sama kita tutup kajian kita ini dengan pembacaan kifaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.